Aku akan menghancurkanmu suamiku, di mana dia bilang aku tak berguna dan menceraikanku, dan aku akan pulih dari keterpurukan ini. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Dinda menghela napas panjang. Aroma sup ayam yang mengepul dari panci di depannya adalah satu-satunya hal yang terasa hangat di rumah ini. Kehangatan yang ironis, karena kehangatan hati suaminya, Reza, sudah lama menguap seperti uap air dari masakan yang baru matang. Pria itu selalu pulang larut, dengan wajah datar yang seolah menyimpan ribuan rahasia. Dinda sudah mencoba menembus dinding es itu berkali-kali, tapi yang ia dapatkan hanyalah kalimat-kalimat yang menusuk. Untuk apa kamu tanya? Kamu di rumah aja, mana ngerti urusan bisnisku. Kalimat itu seperti lagu yang diputar berulang-ulang setiap kali Dinda bertanya tentang pekerjaannya. Reza adalah seorang pengusaha properti, setidaknya itu yang Dinda tahu. Tapi beberapa bulan terakhir, ia lebih sering menghabiskan uang daripada menghasilkan. Rekening tabungan Dinda, yang selama ini ia kumpulkan dari uang sisa belanja bulanan, perlahan menipis. Dinda tahu, uang itu digunakan Reza untuk entah apa. Setiap kali ia melihat notifikasi penarikan uang dari rekeningnya, hatinya seperti tercubit. Mungkin aku yang terlalu banyak berpikir, bisik Dinda pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hati yang mulai resah. Ia mengambil 2 mangkuk, lalu menuangkan sup ayam ke dalamnya. 1 untuknya, 1 lagi untuk Reza. Tepat saat ia selesai menyajikan, pintu depan terbuka. Reza masuk dengan wajah lelah, dasinya sudah longgar dan kemejanya kusut. Pandangan matanya kosong, seolah-olah jiwanya tertinggal di suatu tempat di luar sana. Mas Reza, makan dulu. Aku sudah masakan sup ayam kesukaanmu, sapa Dinda lembut. Reza hanya mengangguk, tanpa melihat Dinda. Ia langsung duduk di meja makan, mengambil sendok, dan menyantap sup itu dengan tergesa-gesa. Dinda duduk di hadapannya, memerhatikan setiap gerak-gerik suaminya. Pria di depannya ini, yang dulu berjanji akan menjaganya seumur hidup, kini terasa seperti orang asing. Mas, ada masalah di kantor? Tanya Dinda hati-hati. Enggak ada, jawab Reza singkat, tanpa menoleh. Aku cuma khawatir. Kamu belakangan ini sering pulang malam. Terus, akhir-akhir ini aku lihat rekening kita menipis. Mas, ada yang bisa aku bantu? Dinda mencoba memberanikan diri. Gerakan sendok Reza berhenti. Ia menatap Dinda dengan tatapan dingin, seperti 2 buah es yang menusuk. Dinda, sudah kubilang, kamu itu di rumah aja. Urus saja rumah ini, jangan ikut campur urusanku. Aku pusing memikirkan banyak hal, jangan ditambah lagi dengan pertanyaanmu. Hati Dinda mencelos. Sakit, begitu sakit. Dulu, ia selalu menjadi tempat curhat Reza. Sekarang, jangankan curhat, sekadar bertanya pun ia harus menelan rasa sakit hati. Tapi Mas, uang di rekening itu. Urusan uang biar aku yang atur. Aku ini kepala rumah tangga. Kamu tahu apa tentang bisnis? Kamu cuma bisa merajut barang-barang tidak berguna itu. Itu hobi anak kecil. Dinda, kapan kamu mau dewasa? Reza memotong perkataan Dinda dengan nada penuh hinaan. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau. Merajut, hobinya yang ia cintai, yang selalu ia lakukan untuk menenangkan diri, kini disebut tak berguna. Air mata Dinda mulai menggenang. Dinda mencoba menahan tangisnya. Ia mengambil mangkuknya dan menaruhnya di dapur. Ia tidak bisa lagi makan. Aku cuma ingin membantu, Mas, ucapnya lirih. Bantu apa? Kamu cuma bisa menghabiskan uang, Dinda. Aku sudah lelah. Lelah dengan semua ini. Reza bangkit dari duduknya. Tanpa menoleh, ia berjalan ke kamar, meninggalkan Dinda yang mematung di dapur. Malam itu, Dinda tidak bisa tidur. Ia memeluk lututnya di balik selimut. Hinaan Reza tentang hobinya,
tentang dirinya yang tak berguna, terus berputar di kepalanya. Ia ingat saat pertama kali mereka menikah. Reza selalu memuji hasil rajutannya. Ia bahkan pernah meminta Dinda membuatkan syal rajut khusus untuknya. Dinda tersenyum pahit. Manisnya kenangan itu kini terasa seperti racun. Keesokan harinya, Dinda mencoba mencari jawaban atas perubahan sikap Reza. Ia tahu, ada yang tidak beres. Dinda memutuskan untuk menelepon Rani, sahabatnya sejak SMA. Rani adalah seorang perempuan karir yang mandiri dan memiliki insting tajam. "Ran, aku bingung," kata Dinda saat teleponnya diangkat. "Reza berubah, dia jadi dingin dan uang di rekeningku terus berkurang." Di seberang telepon, Rani terdengar serius. "Dinda, kamu yakin? Apa kamu perhatikan ada hal lain yang aneh?" Dinda berpikir sejenak. Setiap dia pulang, ponselnya selalu dalam mode senyap. Dan dia selalu meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah. Dulu tidak seperti itu. "Itu alarm, Dinda." Dia menyembunyikan sesuatu. Suara Rani terdengar yakin. "Dinda, dengarkan aku. Kamu harus hati-hati. Jangan langsung percaya apapun yang dia katakan. Kamu harus cari tahu sendiri." Nasihat Rani membuat Dinda merasa sedikit lebih tenang, namun juga lebih gelisah. Bagaimana ia bisa mencari tahu? Ia tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan Reza. Ia hanya seorang ibu rumah tangga yang selama ini mengandalkan suaminya. Dinda memutuskan untuk mengikuti saran Rani. Ia mencoba lebih jeli memerhatikan gerak-gerik Reza. Suatu sore, saat Reza sedang mandi, ponselnya berdering. Dinda melihat nama Dion tertera di layar. Dion adalah salah satu rekan kerja Reza. Dinda mengabaikannya. Tapi beberapa detik kemudian, notifikasi pesan masuk. Dinda tak sengaja melihatnya. "Uangnya sudah aku transfer ke rekening A.N. Dion. Aku di sini aman, Riana." Dinda mengerutkan kening. Mengapa Reza mentransfer uang ke rekening rekan kerjanya? Dan siapa Riana? Hati Dinda berdebar kencang. Ia mencoba membuka pesan itu, tapi ponsel Reza terkunci dengan sandi. Rasa curiga yang selama ini hanya berbisik di telinga Dinda, kini berubah menjadi raungan. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ia salah paham. Mungkin Riana adalah nama proyek. Tapi nalurinya berkata lain. Ia merasa ada sesuatu yang busuk di balik semua ini. Beberapa hari kemudian, Dinda mendapat undangan makan malam dari keluarga besar Reza. Reza meminta Dinda untuk bersiap-siap. Saat Dinda sedang memilih pakaian, ia melihat Reza menelepon seseorang di balkon. Dinda tidak sengaja mendengar percakapan itu. "Iya, tenang saja. Aku sudah siapkan segalanya." Dinda tidak akan curiga. Dia cuma ibu rumah tangga bodoh yang tidak tahu apa-apa. Lagi pula, aku tidak butuh dia lagi. Aku butuh uangnya, dan rencanaku sebentar lagi selesai. Besok, aku akan gugat dia cerai. Setelah itu, kita bisa hidup bersama dan memulai bisnis baru dengan uang yang aku ambil dari dia. Dinda mematung. Kata-kata itu menghantamnya seperti gelombang pasang. Ibu rumah tangga bodoh. Aku tidak butuh dia lagi. Uang yang aku ambil dari dia. Dan yang paling menusuk, aku akan gugat dia cerai. Hatinya remuk redam. Rasa sakit yang tak tertahankan menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering. Yang ada hanya kehampaan yang luar biasa. Ia merasa seperti telah hidup dalam sebuah sandiwara selama ini. Sandiwara yang diperankan dengan sangat baik oleh Reza, suaminya. Dinda kembali masuk ke kamar, mengunci pintu, dan duduk di lantai, bersandar pada pintu. Ia memejamkan mata, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Dulu, ia mencintai Reza dengan tulus. Ia memberikan seluruh hidupnya, seluruh hatinya. Tapi Reza, dengan dinginnya, mengkhianati semua itu. Ia bukan hanya dicurangi, tetapi juga dimanfaatkan secara finansial. Uang tabungan yang selama ini ia kumpulkan,
yang rencananya akan ia gunakan untuk membeli mesin jahit impiannya, kini lenyap entah kemana. Ketukan di pintu membuyarkan lamunan Dinda. "Dinda, kamu sudah siap?" tanya Reza dari balik pintu. Dinda menarik napas dalam-dalam, mengendalikan emosinya. Ia tidak akan membiarkan Reza melihatnya hancur. Ia tidak akan memberinya kepuasan itu. Ia berdiri, membuka pintu, dan memasang senyum tipis. "Aku siap, Mas," jawabnya. Senyumnya bagai topeng, menyembunyikan badai di dalam hatinya. Ia akan ikut, ia akan berpura-pura. Tapi di dalam hatinya, sebuah rencana telah terbentuk. Rencana untuk bangkit dari kehancuran, dan suatu hari, ia akan kembali. Bukan untuk menghancurkan Reza secara fisik, tapi untuk menghancurkan keangkuhannya, dan membuktikan bahwa perempuan yang ia sebut tak berguna ini, akan bangkit menjadi sosok yang tidak pernah ia duga. Malam itu, Dinda duduk di ruang tamu, menunggu Reza pulang. Ruangan yang biasa terasa nyaman, kini seperti ruang tunggu yang menyesakan. Setiap detik terasa seperti berabad-abad. Dinda tidak bisa berhenti memikirkan percakapan yang ia dengar dari balkon. "Aku akan gugat dia cerai." Kata-kata itu berulang seperti kaset rusak di benaknya. Ia ingin lari, tapi kakinya terlalu kaku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Yang bisa ia lakukan hanyalah menahan napas, menunggu pukulan terakhir itu datang. Suara pintu terbuka membuat Dinda tersentak. Reza masuk dengan wajah lelah, seperti biasa. Tapi malam ini, ada aura yang berbeda. Tatapannya lebih dingin, langkahnya lebih pasti. Ia tidak lagi menyembunyikan rencananya. Ia kini siap untuk melancarkan serangan. "Dinda," panggil Reza, suaranya datar. "Kita perlu bicara." Dinda mengangguk, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba bersikap setenang mungkin, seolah ia tidak tahu apa-apa. "Ada apa, Mas?" Reza duduk di sofa, tepat di seberang Dinda. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu menatap Dinda. "Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku rasa, kita sudah tidak bisa melanjutkan pernikahan ini." Meskipun Dinda sudah mendengarnya, kata-kata itu tetap terasa seperti palu godam yang menghantam dadanya. "Maksud Mas apa?" tanya Dinda, suaranya bergetar. "Aku mau kita cerai," ucap Reza tanpa ekspresi. Udara di ruangan itu terasa menghilang. Dinda merasa paru-parunya kosong. Ia mencoba bernapas, tapi hanya kepedihan yang masuk. "Kenapa, Mas? Apa salahku? Kita bisa perbaiki semuanya." Dinda mencoba meraih tangan Reza, tapi Reza menariknya dengan cepat. "Perbaiki apa, Dinda? Kamu pikir semuanya bisa diperbaiki? Kita tidak cocok. Kamu terlalu lambat, terlalu tidak berguna. Aku butuh pendamping yang bisa maju bersamaku, bukan yang hanya menjadi beban," kata Reza, nada suaranya semakin keras dan menghina. Setiap kata adalah tusukan. "Beban? Aku selalu mencoba jadi istri yang baik, Mas. Aku urus rumah, aku masak, aku. Itu kewajiban, Dinda. Semua istri juga begitu. Apa yang kamu lakukan yang bisa dibanggakan? Merajut? Itu cuma hobi anak-anak. Aku butuh pendamping yang bisa diajak berinvestasi, yang punya relasi, bukan yang cuma bisa menghabiskan uangku dan menunggu di rumah." Reza berdiri, wajahnya merah padam. "Menghabiskan uang? Mas, selama ini yang aku pakai itu uang hasil jerih payahku sendiri. Uang tabunganku." Dinda tak bisa lagi menahan diri. Ia merasa seperti boneka yang selama ini dipermainkan. "Uang yang selama ini kamu pakai untuk investasi, bodohmu itu uangku, kan? Aku tahu, Mas." Reza terdiam sejenak. Matanya memancarkan amarah yang menakutkan. "Kamu memata-mataiku." "Aku tidak memata-mataimu. Aku tidak sengaja mendengar pembicaraanmu di balkon beberapa hari yang lalu. Tentang Riana, tentang uang yang kamu ambil dariku, dan tentang perceraian." Dinda memberanikan diri. Wajah Reza yang tadinya penuh amarah,
kini berubah pucat. Ia tidak menyangka Dinda tahu. "Dinda, kamu salah paham." "Salah paham apa? Kamu mau cerai dariku karena uangku sudah habis, kan? Dan kamu mau kembali ke perempuan lain, kan?" Dinda mulai menangis. Hatinya sudah remuk, tak ada lagi yang bisa dipertahankan. "Kamu jahat, Mas. Kenapa kamu setega ini?" Reza mendengus sinis. "Jahat? Aku hanya realistis, Dinda. Aku butuh hidup. Dan denganmu, aku tidak bisa maju. Kamu terlalu ketinggalan. Kamu pikir aku akan selamanya bahagia dengan perempuan yang cuma bisa merajut dan memasak? Aku butuh yang lebih dari itu. Aku butuh Riana. Dia pengusaha, dia punya relasi, dia tahu bagaimana caranya menghasilkan uang." Kata-kata Reza seperti belati yang menusuk langsung ke jantung. Dinda merasa dunianya runtuh. Pria yang ia cintai, pria yang ia percaya, ternyata hanya melihatnya sebagai sebuah alat. Dan kini, alat itu sudah tidak berguna lagi baginya. "Jadi, kita sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan," kata Reza dingin. "Aku sudah siapkan suratnya. Kamu tinggal tanda tangan." Reza mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja. Isinya adalah surat gugatan cerai. Dinda menatap map itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap suaminya, yang kini terasa begitu asing. Pria yang dulu ia pikir adalah belahan jiwanya, kini berdiri di depannya, dengan wajah tanpa belas kasihan, meminta ia untuk menandatangani akhir dari hidupnya. "Aku akan kembali ke rumah orang tuaku. Aku tidak akan pernah menginjakkan kakiku lagi di rumah ini," ucap Dinda, suaranya penuh kepedihan. Reza tidak peduli. "Silakan. Itu lebih baik. Aku akan memproses semuanya. Kamu akan mendapatkan sebagian harta Gonogini, tapi jangan harap banyak. Itu akan aku berikan sebagai uang belas kasihan." "Aku tidak butuh belas kasihanmu," kata Dinda, suaranya serak. "Aku hanya butuh kebahagiaan yang kamu hancurkan." Dinda tidak lagi menanggapi Reza. Ia berjalan ke kamar, mengemas barang-barangnya. Hanya beberapa potong pakaian, beberapa buku, dan sebuah kotak kecil berisi perlengkapan merajutnya. Ia tidak mengambil apapun lagi dari rumah itu. Rumah yang dulu ia impikan, kini terasa seperti penjara. Sebelum pergi, ia berhenti di depan pintu kamar. Ia menoleh ke belakang, menatap Reza yang sedang duduk di sofa, sibuk dengan ponselnya. Senyum tipis terukir di wajah Dinda. Senyum yang penuh kepahitan. "Kamu pikir kamu sudah menang, Mas? Ini baru awal," bisiknya pada dirinya sendiri, yakin bahwa suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa ia tidak berguna, seperti yang Reza katakan. Ia menutup pintu di belakangnya, meninggalkan semua kenangan pahit di rumah itu. Hujan mulai turun, seolah-olah langit ikut menangisi nasibnya. Dinda berjalan di bawah tetesan air hujan, membiarkan air mata dan air hujan membasahi wajahnya. Ia tidak lagi merasakan sakit, yang ia rasakan hanya tekad yang membara. Ia akan bangkit, ia akan pulih, dan ia akan membuat Reza menyesal seumur hidupnya. Dinda melangkah menyusuri jalanan yang basah, setiap tetes hujan yang jatuh ke tanah seolah menenggelamkan setiap keping kenangan pahitnya. Ia berjalan tanpa arah, tas ransel yang berisi sedikit barang di punggungnya terasa seberat beban hidupnya. Rumah orang tuanya adalah satu-satunya tujuan yang ia miliki. Ia tidak tahu harus memulai dari mana, bagaimana harus menjelaskan semuanya kepada mereka. Rasa malu dan sakit hati bercampur menjadi satu, membentuk gumpalan tak kasat mata di dalam dadanya. Ketika tiba di depan rumah, ia ragu. Apakah ia pantas kembali ke sana setelah semua ini? Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk membuat orang tuanya bangga. Tapi yang ia bawa pulang hanyalah kegagalan dan luka. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memencet bel. Pintu terbuka, dan ibunya, Ibu Rina, menatapnya dengan raut wajah khawatir. "Dinda, kenapa kamu basah kuyup? Reza mana? Kenapa kamu sendirian?"
Rentetan pertanyaan itu membuat Dinda tak sanggup menjawab. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya tumpah. Ia memeluk ibunya, terisak-isak. Ayahnya, Bapak Budi, ikut keluar. Melihat kondisi Dinda, ia langsung mengajak putrinya masuk. Ibu Rina menyelimuti Dinda dengan handuk kering, sementara Bapak Budi membuatkan teh hangat. Di ruang tamu yang hangat, Dinda akhirnya menceritakan semuanya. Tentang Reza yang berubah, tentang uang yang hilang, dan tentang perceraian yang tiba-tiba. Dia bilang aku tidak berguna, kata Dinda lirih, suaranya serak. Mata Ibu Rina berkaca-kaca, ia memeluk Dinda erat. Dinda, jangan pernah percaya omongan laki-laki seperti itu. Kamu anak yang baik. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Bapak Budi hanya diam, tangannya mengepal. Ia tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Laki-laki macam apa itu? Kenapa dia tega? Dinda hanya menggelengkan kepala, air matanya terus mengalir. Malam itu, ia tidur di kamar lamanya, di tempat tidurnya yang dulu. Tapi ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, wajah Reza muncul, dengan senyum sinisnya yang mengucap kata-kata kejam. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Dinda. Ia merasa kosong, jiwanya bagai rumah kosong tak berpenghuni. Ia hanya menghabiskan waktu dengan melamun di teras belakang. Ia tak lagi punya semangat, tak lagi punya tujuan. Semua yang dulu ia impikan kini hancur lebur. Ia merasa tak punya masa depan, tak punya harapan. Ibu Rina dan Bapak Budi mencoba menghibur, tapi Dinda terlalu hancur untuk mendengar. Ia merasa seperti pecundang. Ia merasa gagal sebagai istri, sebagai perempuan. Nak, makanlah. Kamu tidak boleh sakit, bujuk Ibu Rina suatu sore, menyodorkan piring berisi nasi dan lauk. Dinda hanya menggeleng. Aku tidak lapar, Bu. Dinda, sampai kapan kamu begini? Kamu harus bangkit. Kamu harus tunjukkan pada Reza bahwa dia salah, kata Bapak Budi, suaranya tegas tapi lembut. Untuk apa? Yah? Untuk apa? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, jawab Dinda, suaranya putus asa. Kamu punya kami, Dinda. Kamu punya dirimu sendiri. Kamu punya bakatmu. Kamu lupa? Kamu dulu selalu semangat kalau merajut, kata Bapak Budi, mencoba mengingatkan. Merajut. Kata itu bagai percikan api di kegelapan. Dinda menoleh ke arah Bapak Budi, lalu teringat kotak kecil berisi perlengkapan merajutnya yang ia bawa dari rumah Reza. Ia tidak pernah menyentuhnya sejak kembali. Hobinya yang dicintai, yang dulu diremehkan Reza. Dinda merasa ragu. Apakah ia harus kembali merajut? Malam itu, Dinda duduk di kamarnya, mengambil kotak kecil itu. Ia mengeluarkannya. Sebuah jarum rajut, beberapa gulungan benang, dan beberapa hasil karyanya yang belum selesai. Hatinya seperti disentuh kehangatan. Ia ingat, saat dulu ia merajut, ia selalu merasa tenang, damai. Tapi sekarang, ia terlalu lelah untuk memulai. Minggu-minggu berlalu, Dinda masih hidup dalam kegelapan. Ia bagai daun kering yang menunggu angin untuk menerbangkannya. Pagi, siang, dan malam terasa sama. Ia tidak punya motivasi, tidak punya alasan untuk bangun. Suatu sore, saat Dinda sedang melamun di teras, telepon rumah berdering. Ibu Rina mengangkatnya, dan raut wajahnya berubah terkejut. Dinda, ini Rani. Dia di depan. Dia mau jenguk kamu. Rani, sahabatnya. Sahabat yang dulu memperingatkannya. Dinda merasa malu. Ia tidak ingin Rani melihatnya dalam keadaan seperti ini. Biarkan dia masuk, Bu, kata Dinda, suaranya datar. Rani masuk, ia tersenyum, tapi senyumnya memudar saat melihat Dinda. Dinda yang dulu ceria, kini terlihat kuyu, matanya kosong. Rani memeluk Dinda erat. Dinda, aku sudah dengar semuanya. Aku minta maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa, bisik Rani. Tidak apa-apa, Ran. Ini semua salahku, jawab Dinda lirih. Rani melepaskan pelukannya.
Ia menatap Dinda lekat. Ini bukan salahmu, Dinda. Ini salah dia. Dia yang egois, dia yang buta. Tapi kamu tidak boleh terpuruk begini. Kamu harus bangkit. Rani mengambil sebuah kantong kertas dari tasnya. Ia mengeluarkannya. Isinya adalah sebuah gulungan benang berwarna cerah dan sebuah buku motif rajutan. Aku belikan ini untukmu. Aku tahu kamu suka. Aku juga bawa ini. Rani menunjukkan sebuah brosur acara pameran kerajinan tangan. Siapa tahu kamu mau ikut. Dinda menatap benang dan brosur itu. Ia merasa ada yang bergetar di dalam dadanya. Ia membiarkan benang itu jatuh ke pangkuannya. Warna cerah itu terasa asing, tapi juga memanggil. Aku sudah tidak punya semangat lagi, Ran, bisik Dinda. Kamu punya, Dinda. Kamu cuma menyembunyikannya. Kamu lihat benang ini? Benang ini rapuh, tapi kalau dirajut, dia akan jadi sesuatu yang indah. Sama seperti kamu, Dinda. Kamu mungkin merasa rapuh sekarang, tapi kamu akan jadi lebih kuat dari sebelumnya, kata Rani, suaranya penuh keyakinan. Kata-kata Rani bagai embun pagi yang menyejukkan. Dinda merasa ada harapan yang tumbuh di dalam hatinya. Ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Ia harus bangkit. Ia harus membuktikan pada dirinya sendiri, pada orang tuanya, dan pada Reza, bahwa ia tidak selemah itu. Malam itu, setelah Rani pulang, Dinda mengambil jarum rajutnya. Tangannya bergetar. Ia mencoba memulai. Rajutan pertamanya berantakan, benangnya kusut. Ia frustrasi, ingin menyerah. Tapi ia teringat kata-kata Rani. Ia tidak boleh menyerah. Ia mencoba lagi, dan lagi. Sampai akhirnya, ia menemukan ritme yang dulu selalu ia nikmati. Suara jarum yang beradu, benang yang melilit, semua itu terasa seperti terapi. Hati Dinda yang kosong, perlahan mulai terisi kembali. Ia mulai merajut dompet kecil, gantungan kunci, dan boneka-boneka mini. Setiap simpul yang ia buat, setiap rajutan yang ia selesaikan, terasa seperti langkah kecilnya keluar dari jurang kehancuran. Ia tidak lagi melamun. Pagi harinya, ia selalu bersemangat untuk memulai rajutan baru. Di tengah tumpukan benang dan jarum, Dinda menemukan jati dirinya lagi. Ia menemukan Dinda yang dulu, yang kuat dan penuh mimpi. Ia tahu, jalan masih panjang. Tapi ia sudah siap melangkah, selangkah demi selangkah, menuju kebebasan yang ia impikan. Dinda duduk di teras rumah orang tuanya, keranjang rajut di pangkuannya. Di dalamnya, tumpukan dompet kecil, gantungan kunci, dan boneka mini sudah memenuhi. Semangat yang dulu padam kini kembali menyala. Seolah setiap helai benang yang ia rajut adalah percikan api yang menyalakan kembali jiwanya. Ia tidak lagi melamun, tidak lagi meratapi nasib. Hari-harinya kini dipenuhi dengan suara jarum yang beradu, irama yang menenangkan dan menghadirkan kedamaian. Ibu Rina dan Bapak Budi memperhatikan perubahan itu dengan senyum. Kamu sudah kembali, Nak, kata Bapak Budi suatu pagi, sambil menepuk pundak Dinda. Teruslah berkarya. Kami bangga padamu. Dinda membalas senyum ayahnya. Terima kasih. Yah, rajutan ini yang membuatku merasa hidup lagi. Sore itu, Rani datang berkunjung lagi. Ia terkejut melihat meja di teras yang penuh dengan hasil karya Dinda. Wajah Dinda terlihat lebih cerah, matanya kembali berbinar. Dinda, astaga, ini semua kamu yang buat? Seru Rani, tangannya menyentuh dompet rajut berwarna-warni. Ini indah banget. Iya, Ran. Aku coba-coba lagi. Rasanya nyaman. Aku merasa berguna lagi, jawab Dinda, senyumnya tulus. Rani mengambil salah satu dompet rajut, sebuah dompet kecil berwarna biru muda dengan motif bunga-bunga. Ini bukan cuma rajutan biasa, Dinda. Ini seni. Lihat, jahitannya rapi banget, motifnya unik. Ia membalik-balik dompet itu, matanya berbinar. Dinda, kamu harus jual ini. Ini pasti laku keras. Dinda menggeleng.
Jual? Aku mana tahu caranya. Lagi pula, siapa yang mau beli barang-barang sederhana seperti ini? Jangan merendahkan diri, Dinda. Ini bukan barang sederhana. Ini punya nilai. Ada cerita di baliknya. Ada jiwa di dalamnya. Kamu bisa jual secara online. Di Instagram atau Marketplace. Jelas Rani, penuh semangat. Dinda terlihat ragu. Aku tidak punya uang untuk modal. Benang-benang ini saja dari tabunganku yang tersisa. Rani menepuk tangan Dinda. Jangan pikirkan itu dulu. Kamu kan punya beberapa yang sudah jadi. Coba foto yang bagus, lalu aku bantu upload. Kalau laku, kita pakai uangnya untuk modal lagi. Dinda akhirnya mengangguk setuju. Dengan bantuan Rani, mereka memotret semua hasil rajutan Dinda. Rani dengan sigap membuat akun Instagram dan mengunggah foto-foto itu dengan deskripsi yang menarik. Dinda's Knots, tulisnya di bio. Rajutan tangan penuh cinta. Awalnya, responsnya tidak terlalu banyak. Hanya teman-teman dekat yang memberikan like dan komentar. Namun, Rani tidak menyerah. Ia gencar mempromosikan di media sosial dan grup-grup WhatsApp-nya. Dinda, ini ada yang pesan 2 dompet. Dia dari luar kota. Seru Rani. Suatu sore, suaranya dipenuhi kegembiraan. Dinda terkejut. Serius? Siapa? Namanya Tari. Dia bilang suka motifnya yang unik. Tuh, sudah transfer. Rani menunjukkan layar ponselnya. Melihat notifikasi transfer masuk, hati Dinda berdesir. Ini bukan lagi soal uang, tapi soal validasi. Seseorang di luar sana menghargai karyanya, karya yang dulu disebut tidak berguna oleh mantan suaminya. Ada rasa bangga yang meletup-letup di dadanya. Hari-hari berikutnya, pesanan mulai berdatangan. 1, 2, lalu 3 pesanan. Dinda mulai sibuk. Ia bahkan harus meminta bantuan Ibu Rina untuk membungkus pesanan. Dengan uang dari penjualan, Dinda membeli lebih banyak benang, jarum, dan bahan-bahan lainnya. Bisnis kecil-kecilannya mulai berkembang. Suatu malam, Dinda mencoba menghubungi Rani. Ran, makasih banyak ya. Tanpa kamu, aku mungkin masih terpuruk. Bukan salahku, Dinda. Kamu yang hebat. Kamu yang punya bakat. Aku cuma membantu menyalakan lilin. Kamu yang membuat apinya membesar. Jawab Rani tulus. Pokoknya, kamu harus terus semangat. Jangan pernah menyerah. Dinda tidak lagi meragukan dirinya. Ia menemukan kekuatan dalam setiap tusukan jarum, dalam setiap lilitan benang. Perlahan, bayangan Reza mulai memudar dari benaknya. Ia tidak lagi memikirkan pria itu, tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi padanya. Fokusnya kini adalah pada Dinda's Knots, pada kebahagiaannya yang baru. Ia mulai membuat produk yang lebih besar dan lebih kompleks, seperti tas belanja, shawl, dan cardigan. Ia juga mulai berinteraksi dengan para pelanggannya, mendengar masukan dan ide-ide baru. Ia merasa seperti seorang nahoda yang baru menemukan kembali kapalnya setelah badai, siap untuk berlayar menuju samudera yang lebih luas. Dinda tahu, ia belum sepenuhnya pulih. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi menguasai dirinya. Ia menyadari, perceraian itu adalah sebuah berkah terselubung. Sebuah pukulan yang menyakitkan, tapi juga sebuah cambuk yang membuatnya bangkit. Ia kini berada di jalur yang benar, di jalur yang membawanya kembali kepada dirinya sendiri. Pagi itu, Dinda duduk di depan laptopnya, menelusuri berbagai komunitas online. Ia sudah kehabisan ide untuk produk baru. Penjualan Dinda's Knots terus meningkat, dan ia butuh inspirasi segar. Saat ia sedang asyik mencari, matanya menangkap sebuah grup Facebook bernama Komunitas Perempuan Pejuang. Dinda merasa ada dorongan kuat untuk bergabung. Ia membaca deskripsi grup itu, tempat bagi para perempuan yang sedang berjuang, untuk saling menguatkan, berbagi, dan meraih kembali kebahagiaan. Tanpa ragu, Dinda mengirim permintaan untuk bergabung. Beberapa menit kemudian, ia diterima.
Dinda mulai membaca cerita-cerita yang dibagikan di sana. Ada yang bercerita tentang bangkit dari keterpurukan finansial setelah diceraikan, ada yang berbagi kisah tentang melawan kekerasan dalam rumah tangga, dan ada juga yang menceritakan perjuangan mereka merintis bisnis dari nol. Hati Dinda terenyuh. Ia merasa tidak sendirian lagi. Dinda memberanikan diri membuat sebuah unggahan. Ia menceritakan kisahnya secara singkat, tentang diceraikan karena dianggap tak berguna, dan kini sedang merintis bisnis merajut. Ia mengunggah beberapa foto hasil karyanya. Dalam hitungan menit, unggahannya dibanjiri komentar. "Kamu hebat, Kak. Jangan pernah menyerah. Rajutannya cantik banget. Aku jadi terinspirasi. Sama Kak, aku juga korban perceraian. Tapi kita harus bangkit." Dinda tersenyum. Air matanya menetes. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa haru. Ia tidak menyangka akan mendapatkan dukungan sebesar ini dari orang-orang yang tidak ia kenal. Di antara komentar-komentar itu, ada satu komentar yang menarik perhatiannya. Komentar itu datang dari sebuah akun bernama Rika. "Hai, Dinda. Ceritamu sangat menginspirasi. Saya juga seorang single mom dan merintis bisnis dari bawah. Kalau kamu butuh masukan, jangan sungkan untuk kirim pesannya. Kita bisa saling berbagi pengalaman. Kita perempuan harus saling menguatkan." Dinda merasa ada koneksi instan. Ia segera mengirim pesan pribadi kepada Rika. Obrolan mereka berlanjut hingga larut malam. Dinda menceritakan kisahnya lebih detail, dan Rika juga berbagi kisahnya. Rika adalah seorang pengusaha sukses di bidang fashion. Ia juga pernah mengalami kegagalan pernikahan yang menyakitkan. "Dulu, aku sama sepertimu, Dinda. Merasa tak berguna, merasa dunia sudah berakhir. Tapi aku punya 2 anak yang harus aku hidupi. Aku tidak punya pilihan lain selain bangkit," cerita Rika. "Bisnisku ini juga berawal dari hobiku menjahit. Dulu, mantan suamiku juga bilang kalau hobiku cuma buang-buang waktu," lanjut Rika. Dinda merasa seperti melihat cermin. Mereka berdua memiliki luka yang sama. Dan kini, mereka berdua sama-sama berjuang untuk menyembuhkan diri. Rika memberikan Dinda banyak masukan. Mulai dari strategi pemasaran, cara memperluas jangkauan pasar, hingga tips mengelola keuangan. Ia bahkan menawarkan diri untuk memperkenalkan Dinda kepada kenalan-kenalannya. "Aku akan ajak kamu ke komunitas pengusaha perempuan. Di sana kamu bisa belajar banyak." Dinda merasa mendapatkan malaikat penolong. Ia semakin yakin bahwa keputusannya untuk bangkit adalah hal yang paling benar yang pernah ia lakukan. Seminggu kemudian, Rika mengajak Dinda ke sebuah kafe. Di sana, sudah ada beberapa perempuan lain yang menunggunya. Mereka adalah anggota komunitas pengusaha perempuan yang Rika ceritakan. Dinda merasa sedikit gugup, tapi Rika meyakinkannya. "Dinda, kenalkan, ini teman-temanku. Mereka semua adalah pengusaha hebat di berbagai bidang," ucap Rika, memperkenalkan Dinda. Dinda menyapa mereka dengan canggung. Tapi kecanggungan itu segera sirna ketika mereka mulai mengobrol. Mereka semua memiliki cerita yang menginspirasi. Ada yang sukses dengan bisnis cateringnya, ada yang merintis usaha toko kue, dan ada juga yang sukses di bidang kerajinan tangan. "Dinda, aku sudah lihat hasil karyamu di Instagram. Rajutanmu bagus banget. Kamu harus terus kembangin ini," kata seorang perempuan bernama Maya, pemilik toko kue. "Iya, Dinda. Jangan pernah pedulikan omongan orang lain. Yang penting, kamu bahagia dengan apa yang kamu kerjakan," timpal Laras, pengusaha catering. Obrolan itu bagai air yang membasahi tanah yang kering. Dinda merasa jiwanya terisi kembali. Ia tidak hanya mendapatkan inspirasi, tapi juga dukungan emosional yang ia butuhkan. Ia merasa seperti menemukan keluarga baru. Keluarga yang memahaminya, yang tidak menghakiminya, dan yang selalu siap membantunya. Dinda pulang dengan perasaan bahagia.
Ia sudah tidak sabar untuk mulai menerapkan semua masukan yang ia dapatkan. Ia tahu, jalan masih panjang. Tapi ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia kini memiliki teman-teman seperjuangan yang akan selalu mendampinginya. Malam itu, Dinda tidur dengan senyum di wajahnya. Ia memimpikan masa depan yang cerah, masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri, dengan benang dan jarum yang ia pegang. Ia tahu, ia tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh lagi. Ia tidak akan pernah membiarkan siapapun, termasuk Reza, menginjak-injak harga dirinya lagi. Ia akan bangkit, menjadi Dinda yang lebih kuat, dan lebih hebat dari sebelumnya. Dinda semakin tenggelam dalam dunia barunya. Hari-harinya kini dihabiskan dengan merancang, merajut, dan mengelola pesanan. Berkat masukan dari Rika dan teman-teman barunya, Dinda mulai memperluas jangkauan produknya. Ia tidak lagi hanya membuat dompet atau gantungan kunci, tetapi juga tas jinjing, cardigan minimalis, hingga dekorasi rumah. Setiap produk adalah cerminan dari hatinya yang perlahan pulih, sebuah kanvas di mana ia menuangkan emosi dan mimpinya. Suatu sore, Dinda sedang memeriksa email ketika sebuah pesan masuk dari Rika. Subjeknya adalah peluang besar. Dinda segera membukanya. Dinda, besok ada pertemuan dengan perwakilan gerai retail ternama, Modern Mode. Mereka lagi mencari produk kerajinan tangan lokal untuk dipasarkan di toko-toko mereka. Aku sudah tunjukkan portofolio, Dinda Knots, ke mereka, dan mereka tertarik. Kamu mau ikut? Isi email itu. Jantung Dinda berdebar kencang. Ini adalah mimpi yang tak pernah ia berani impikan. Modern Mode adalah salah satu gerai retail terbesar di Indonesia, terkenal dengan koleksi busana dan aksesori eksklusif. Untuk bisa bekerja sama dengan mereka, rasanya bagai meraih bintang di langit. Dinda segera membalas email itu dengan penuh semangat. Aku mau, Rika. Terima kasih banyak. Keesokan harinya, Dinda pergi ke kantor Modern Mode bersama Rika. Rasa gugup melilit perutnya. Di depan pintu, ia menarik napas dalam-dalam. Aku takut, Rika. Rika menepuk bahu Dinda. Jangan takut, Dinda. Kamu sudah berjuang sejauh ini. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu pantas mendapatkan ini. Mereka masuk ke sebuah ruang rapat yang elegan. Di sana, sudah menunggu seorang wanita bernama Ibu Sinta, Kepala Divisi Merchandising, Modern Mode, dan seorang pria bernama Pak Raka, Direktur Operasional. Keduanya memiliki aura profesional yang kuat, membuat Dinda semakin gemetar. Ibu Sinta tersenyum ramah. Selamat pagi, Bu Dinda. Saya sudah lihat portofolio Anda. Karya Anda sangat indah dan unik. Dinda membalas senyum itu, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Terima kasih, Bu Sinta. Ini semua saya kerjakan dengan tangan sendiri. Itu yang kami cari, timpal Pak Raka, suaranya tenang dan berwibawa. Kami ingin mengangkat kearifan lokal. Kerajinan tangan seperti ini memiliki nilai lebih. Ada cerita di baliknya. Dinda mulai mempresentasikan produknya. Ia menunjukkan tas rajut, syal, dan beberapa cardigan. Ia menceritakan bagaimana ia belajar merajut dari ibunya, dan bagaimana hobinya ini membantunya bangkit dari keterpurukan. Matanya berbinar saat ia berbicara, dan semangatnya menular. Ibu Sinta dan Pak Raka mengamati setiap detail produk Dinda. Mereka bertanya tentang bahan, proses pengerjaan, dan kapasitas produksi. Dinda menjawab semua pertanyaan dengan lugas, berkat bimbingan Rika sebelumnya. Setelah presentasi selesai, Ibu Sinta tersenyum lebar. Kami sangat terkesan, Bu Dinda. Kami menawarkan kontrak eksklusif kepada Anda. Kami ingin Dinda Knots menjadi salah satu merek andalan kami. Dinda tidak bisa menahan air matanya. Ia terharu. Ia tidak pernah menyangka, hobinya yang dulu dicemooh,
kini membawanya ke puncak kesuksesan. Terima kasih banyak, Bu Sinta, Pak Raka. Ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Raka menatap Dinda dengan tatapan penuh kekaguman. Kami yakin, Dinda. Kami melihat potensi besar dalam diri Anda. Anda tidak hanya membuat produk, tapi juga membangun sebuah cerita. Dan kami ingin menjadi bagian dari cerita itu. Dinda menandatangani kontrak itu dengan tangan bergetar. Ia tidak hanya mendapatkan kontrak, tapi juga partnership yang akan mengubah hidupnya. Modern Mode setuju untuk memberikan modal awal, membantu promosi, dan menyediakan ruang khusus di setiap gerai mereka. Dinda keluar dari kantor itu dengan hati yang meluap-luap. Ia memeluk Rika. Aku tidak tahu harus bilang apa. Rika, kamu sudah membantuku lebih dari yang aku bayangkan. Aku sudah bilang, Dinda, kita harus saling menguatkan. Kamu pantas mendapatkan ini, kata Rika, tersenyum bangga. Dinda tahu, ia tidak bisa mengelola semua ini sendiri. Ia butuh tim. Ia segera teringat pada komunitas perempuan pejuang. Ia memutuskan untuk merekrut beberapa dari mereka. Keesokan harinya, Dinda mengundang beberapa perempuan dari komunitasnya untuk datang ke rumah. Aku tidak bisa mengerjakan semua ini sendirian. Aku butuh bantuan kalian. Aku akan ajarkan kalian merajut. Kita akan buat brand Dinda Knots jadi besar bersama-sama. Ajak Dinda. Mereka semua menyambut tawaran Dinda dengan antusias. Mereka tidak hanya melihat peluang bisnis, tetapi juga kesempatan untuk bangkit dan mandiri. Rumah Dinda yang tadinya sepi, kini ramai dengan tawa dan obrolan. Suara jarum yang beradu tidak lagi hanya milik Dinda, tapi juga milik para perempuan pejuang itu. Dinda melihat sekelilingnya, melihat wajah-wajah yang penuh harapan. Ia tahu, ia tidak hanya membangun bisnis. Ia membangun sebuah komunitas, sebuah tempat di mana para perempuan bisa menemukan kekuatan mereka, di mana mereka bisa saling mendukung, dan di mana mereka bisa membuktikan kepada dunia bahwa mereka tidak berguna. Ia kini adalah seorang pemimpin, sebuah mercusuar bagi perempuan-perempuan lain yang sedang terombang-ambing di lautan badai. Sementara Dinda tengah menikmati puncak kebahagiaan dan kesibukan, di tempat lain, kehidupan Reza bagai kapal yang dihantam badai. Proyek spekulasinya, yang ia yakini akan memberikannya kekayaan instan, justru berbalik menjadi bumerang. Uang yang ia kumpulkan dari pinjaman, dan sebagian besar dari rekening Dinda, menguap begitu saja setelah pasar saham yang ia mainkan anjlok. Kehilangan besar itu tidak hanya menggerogoti modalnya, tapi juga meruntuhkan kredibilitasnya di mata rekan-rekan bisnisnya. Sehari-hari Reza kini dipenuhi panggilan telepon dari penagih hutang dan pesan-pesan dari bank yang mengingatkannya tentang tunggakan. Ia yang dulu selalu tampil necis dengan jas mahal, kini lebih sering bersembunyi di apartemennya yang disewa. Mobil mewah yang dulu ia banggakan telah ditarik, dan ia harus menjual jam tangan serta perhiasan untuk sekadar bertahan hidup. Ia tidak lagi bertemu dengan Riana, perempuan yang ia sebut sebagai pendamping ideal. Begitu Riana tahu Reza bangkrut dan tak lagi bisa membiayai gaya hidupnya yang mewah, ia dengan cepat menghilang dari peredaran. Reza merasa seperti boneka yang dibuang setelah rusak. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Teman-teman yang dulu memujanya kini menghindarinya. Ia kini sendirian, terkubur dalam tumpukan hutang dan rasa malu. Suatu sore, Reza sedang duduk di kafe dengan wajah kusut, mencoba menghubungi beberapa kenalan lama untuk meminjam uang. Namun, semua panggilannya tidak diangkat. Tiba-tiba, ia mendengar percakapan di meja sebelah. Dua orang pria berjas rapi sedang mengobrol dengan antusias. Luar biasa ya, Dinda Knots, itu. Dari kerajinan tangan rumahan, sekarang produknya ada di Modern Mode, kata salah satu dari mereka. Reza tersentak. Dinda? Dinda Knots?
Ia menajamkan telinganya. Iya, aku dengar pemiliknya itu perempuan hebat. Mulai dari nol, sendirian, timpal yang lain. Aku dengar juga ada investor besar yang tertarik buat ngembangin brand dia. Reza tidak bisa lagi menahan diri. Ia merasa seperti ada ribuan jarum yang menusuk hatinya. Dinda yang tidak berguna, itu kini sukses? Dinda yang hanya bisa merajut, itu sekarang produknya ada di gerai ternama? Dan dia, Reza, yang pengusaha sukses, kini bangkrut dan meratapi nasibnya. Ini terasa seperti lelucon paling pahit di dunia. Ia segera mencari tahu. Dengan tangan gemetar, ia membuka ponselnya dan mencari nama Dinda di media sosial. Akun Dinda S. Knots muncul. Dinda S. Knots, sebuah akun dengan puluhan ribu pengikut, menampilkan foto-foto produk rajutan yang indah dan profesional. Dinding akun itu dipenuhi testimoni pelanggan dan foto-foto Dinda bersama timnya, para perempuan yang tersenyum lebar dan penuh semangat. Di salah satu foto, ia melihat Dinda sedang berdiri di depan toko Modern Mode dengan spanduk besar bertuliskan Dinda S. Knots Exclusive Collection. Senyum Dinda di foto itu begitu cerah, begitu lepas, begitu bahagia. Sebuah senyum yang tak pernah lagi ia lihat sejak mereka berpisah. Reza merasa sesak. Ia melihat Dinda, perempuan yang dulu ia tinggalkan begitu saja, kini terbang tinggi di angkasa. Sementara ia, yang dulu menganggap dirinya dewa, kini terhempas ke bumi. Ada percampuran rasa malu, cemburu, dan penyesalan yang mendalam. Ia merasa bodoh, begitu bodoh karena dulu meremehkan Dinda dan kekuatannya. Sialan, kenapa dia bisa sukses? Batin Reza penuh amarah. Kemudian, sebuah ide licik muncul di kepalanya. Jika Dinda bisa bangkit, kenapa ia tidak bisa? Dan Dinda, ia yakin, masih memiliki perasaan untuknya. Ia akan mendekati Dinda lagi, meminta maaf, mengatakan ia menyesal. Dan jika Dinda menerimanya kembali, ia akan mendapatkan semuanya lagi. Uang, status, dan mungkin, ia juga bisa ikut menikmati kesuksesan Dinda. Beberapa hari kemudian, Reza mencoba menghubungi nomor Dinda. Berulang kali, tapi panggilannya tidak dijawab. Ia mencoba mengirim pesan. Dinda, ini aku Reza. Aku mau minta maaf. Aku tahu aku salah. Tidak ada balasan. Reza tidak menyerah. Ia tahu Dinda memiliki hati yang lembut. Ia akan mencoba cara lain. Ia mencari tahu alamat rumah orang tua Dinda. Suatu sore, ia datang ke sana, dengan membawa sebuket bunga dan wajah penuh penyesalan yang ia buat-buat. Ia memencet bel. Pintu terbuka, dan Ibu Rina muncul. Wajahnya yang biasanya ramah kini berubah dingin saat melihat Reza. Ada apa kamu datang ke sini? Tanyanya ketus. Tante, saya mau ketemu Dinda. Saya mau minta maaf. Saya sudah sadar. Saya salah, jawab Reza. Nadanya dibuat-buat setulus mungkin. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan. Pergi dari sini. Ibu Rina hendak menutup pintu, tapi Reza menahannya. Tante, tolong beri saya kesempatan. Saya mau bicarakan semuanya baik-baik dengan Dinda. Dari balik pintu, Dinda yang mendengar percakapan itu keluar. Ia berdiri di belakang ibunya, menatap Reza dengan tatapan dingin. Tak ada lagi air mata, tak ada lagi rasa sakit. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Mas Reza. Reza terkejut melihat Dinda. Dinda yang di depannya ini bukan lagi Dinda yang ia kenal. Perempuan ini lebih kuat, lebih elegan, dan lebih tegas. Dinda, tolong, beri aku kesempatan. Aku benar-benar menyesal. Aku salah, aku bodoh. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Dinda tersenyum sinis. Mencintaimu? Aku tidak lagi mencintai bayanganmu, Mas.
Yang ada di depanku sekarang hanyalah seorang pria yang egois dan pengecut. Kamu pikir aku akan percaya lagi dengan semua omong kosongmu? Dinda, aku bangkrut. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku butuh kamu. Reza akhirnya membeberkan semuanya. Dinda menatapnya dengan pandangan kosong. Itu masalahmu, Mas. Bukan masalahku. Aku sudah tidak punya hubungan apa-apa denganmu. Dinda menoleh ke ibunya. Bu, tolong bilang pada tetangga kalau ada sales datang. Reza terkejut. Dinda, jangan begitu. Reza terkejut. Dinda, jangan begitu. Mas, dulu kamu bilang aku tidak berguna. Sekarang, kamu yang datang ke sini dan memohon. Apa yang terjadi pada pengusaha hebat yang kamu banggakan itu? Apa yang terjadi pada investasi yang kamu pamerkan itu? Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu kamu datang ke sini karena kamu tahu aku sudah sukses, kan? Dinda menantang. Bukan begitu, Dinda. Aku kangen sama kamu. Reza mencoba merayu. Pergi, Mas. Jangan ganggu aku lagi. Kamu sudah menghancurkan hidupku sekali. Jangan coba-coba lagi. Dinda mengakhiri percakapan itu. Ia berbalik dan masuk ke dalam rumah. Reza berdiri di sana, sendirian. Di bawah guyuran gerimis. Ia menatap pintu yang tertutup, merasa malu dan hancur. Ia yang datang untuk meminta pengampunan, justru diusir dengan cara yang paling menyakitkan. Ia tidak menyangka Dinda akan sekuat ini. Kekuatan yang dulu ia sebut tidak berguna, kini justru menghancurkannya. Beberapa hari setelah pertemuan yang memalukan di depan rumah orang tua Dinda, Reza tidak bisa tidur nyenyak. Hinaan Dinda terus terngiang-ngiang. Ia tidak menyangka Dinda akan sekuat itu. Kekalahan ini terasa lebih menyakitkan daripada kebangkrutannya. Ia yang dulu merasa di atas angin, kini terhempas ke dasar jurang. Dalam keputusasaan, Reza mencoba mencari jalan keluar. Ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Ia tidak punya apa-apa lagi. Bisnisnya hancur, Riana menghilang, dan Dinda, satu-satunya jalan keluar yang ia pikir ada, kini telah menutup pintu untuknya. Suatu malam, saat sedang merenung di apartemen sewaan yang gelap dan pengap, ponselnya berdering. Nama, ayah, tertera di layar. Reza ragu-ragu untuk menjawab. Ia tahu, sang ayah pasti sudah mendengar kabar kebangkrutannya. Halo, Yah, suara Reza serak. Reza, kamu di mana? Ayah dan ibu sudah dengar semuanya. Kenapa kamu tidak jujur pada kami? Suara ayahnya terdengar lelah dan penuh kekecewaan. Ayah, aku bisa jelaskan. Aku. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Yang ayah tahu, kamu sudah menghancurkan hidupmu sendiri. Ayah sudah tahu kamu bangkrut. Dan sekarang ayah dengar kamu datang ke rumah Dinda. Apa yang kamu inginkan dari dia? Aku hanya ingin minta maaf. Yah, jawab Reza lirih. Minta maaf? Setelah kamu ceraikan dia dan menghinanya? Sekarang kamu datang padanya setelah kamu bangkrut? Kamu pikir Dinda bodoh, Reza? Kamu pikir dia akan kembali padamu hanya karena kamu menangis? Suara ayahnya meninggi. Ayah malu, Reza. Malu punya anak sepertimu. Ayah tidak pernah mengajarkanmu untuk jadi pengecut. Percakapan itu berakhir dengan ayah Reza yang menutup telepon. Reza merasa dunianya runtuh. Ia tidak hanya kehilangan uang, tapi juga dukungan dari orang tuanya. Ia kini benar-benar sendirian. Dalam kesendiriannya, Reza teringat pada percakapan yang ia dengar di kafe. Tentang Dinda yang mendapatkan kontrak eksklusif dengan Modern Mode. Sebuah ide gila muncul di kepalanya. Ia tidak akan meminta Dinda kembali lagi. Ia akan merusak kesuksesan Dinda. Ia tidak bisa bahagia jika Dinda bahagia. Reza tahu,
Dinda tidak akan pernah memaafkannya. Jadi, ia tidak akan lagi mencoba merayu Dinda. Ia akan menggunakan cara lain. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Dinda Esknots. Ia menemukan berita-berita di internet, di mana Dinda diwawancarai dan menceritakan kisahnya. Ia juga melihat foto-foto Dinda dengan Rika dan para perempuan di komunitasnya. Sebuah nama muncul di benak Reza. Raka, direktur operasional, Modern Mode, pria yang memiliki tatapan penuh kekaguman pada Dinda. Reza mulai merangkai skenario di kepalanya. Ia akan membuat sebuah plot twist yang tidak akan pernah Dinda duga. Ia akan membeberkan cerita versi dirinya kepada media, kepada publik. Ia akan memutarbalikkan fakta, membuat Dinda terlihat sebagai pihak yang bersalah. Ia akan mengatakan bahwa Dinda adalah perempuan materialistis yang meninggalkannya saat ia bangkrut. Ia akan menuduh Dinda berselingkuh dengan Raka, direktur Modern Mode, untuk mendapatkan kontrak. Reza menghabiskan beberapa hari untuk menyiapkan rencananya. Ia membuat sebuah akun anonim di media sosial, lalu mengunggah cerita yang sudah ia karang. Ia juga mengirimkan email anonim ke beberapa media gosip, dengan harapan mereka akan tertarik dengan ceritanya. Dinda, pemilik Dinda Esknots, adalah seorang perempuan yang meninggalkan suaminya setelah suaminya bangkrut. Dia menjalin hubungan gelap dengan seorang direktur di Modern Mode untuk mendapatkan kontrak eksklusif. Suaminya yang malang kini hidup dalam kemiskinan, sementara Dinda hidup dalam kemewahan. Kisah yang disebarkan Reza segera menyebar dengan cepat. Media gosip mengunggahnya, dan netizen mulai berkomentar. Ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi intinya, nama Dinda mulai tercoreng. Dinda, yang sedang sibuk mengurus bisnisnya, terkejut saat melihat berita itu. Ia membuka media sosial dan membaca komentar-komentar jahat yang menuduhnya. Hatinya sakit. Ia sudah berjuang sekuat tenaga untuk bangkit. Tapi mengapa ia masih harus menghadapi hal seperti ini? Dinda, tenang dulu, kata Rika saat Dinda meneleponnya sambil terisak. Aku tahu ini berat, tapi kita tidak bisa diam saja. Dinda tidak bisa menahan tangisnya. Kenapa dia setega ini? Rika? Kenapa dia harus menghancurkanku lagi? Dinda, dengarkan aku. Ini adalah serangan terakhir dari orang yang putus asa. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkanmu. Jadi dia mencoba menjatuhkanmu dengan cara yang paling keji. Rika mencoba menenangkan. Kita tidak akan membiarkan ini terjadi. Kita akan melawan. Tapi bagaimana, Rika? Aku tidak punya bukti apa-apa untuk melawan ceritanya. Jawab Dinda putus asa. Kamu punya bukti. Kamu punya bukti penggelapan uang, kan? Dan kamu punya saksi, ayah dan ibumu. Kita akan mengadakan konferensi pers. Kita akan membeberkan semuanya, usul Rika. Dinda ragu. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Reza. Ia hanya ingin fokus pada hidupnya yang baru. Aku tidak tahu, Rika. Dinda, ini bukan lagi tentang Reza. Ini tentang nama baikmu. Ini tentang bisnis yang sudah kamu bangun dengan susah payah. Kalau kamu diam, orang-orang akan percaya cerita bodohnya. Kamu tidak mau itu, kan? Rika meyakinkan. Dinda berpikir keras. Rika benar. Ia tidak bisa lagi lari. Ia harus menghadapi ini. Ia harus melawan. Ia harus membuktikan pada dunia bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia adalah korban, dan bahwa Reza adalah seorang penipu. Oke, Rika. Aku setuju. Aku akan lawan dia. Aku akan tunjukkan pada dunia siapa sebenarnya yang jahat, kata Dinda, suaranya penuh tekad. Rika tersenyum. Itu baru Dinda yang aku kenal. Kita akan hadapi ini bersama-sama. Kita akan tunjukkan pada dunia bahwa perempuan tidak bisa diinjak-injak begitu saja. Malam itu,
Dinda dan Rika merancang sebuah strategi. Mereka akan mengumpulkan semua bukti yang mereka punya. Dinda akan menghubungi pengacara, dan Rika akan menghubungi media. Mereka akan mengadakan konferensi pers di kantor Dinda S. Knots. Ini adalah perang terakhir, dan Dinda tidak akan kalah. Ia akan membuktikan bahwa ia tidak hanya bangkit, tapi juga akan menghancurkan kebohongan dan keangkuhan mantan suaminya. Pagi itu, suasana di kantor pusat Dinda S. Knots tegang. Sebuah spanduk besar bertuliskan, Dinda S. Knots X Modern Mode, menjadi latar belakang panggung kecil yang sudah disiapkan. Puluhan wartawan dari berbagai media, baik cetak maupun daring, sudah berkumpul. Mereka datang bukan hanya untuk meliput brand yang sedang naik daun, melainkan untuk mendengar langsung klarifikasi dari Dinda setelah berita-berita miring yang disebarkan oleh Reza. Dinda berdiri di belakang panggung, jantungnya berdebar kencang. Ia mengenakan cardigan rajut berwarna krem hasil karyanya sendiri, yang membuatnya terlihat anggun dan kuat. Di sampingnya, Rika terus memberikan dukungan. Dinda, kamu siap? Ingat, ini bukan hanya untukmu. Ini untuk semua perempuan yang pernah diremehkan dan diinjak-injak, bisik Rika, menggenggam tangan Dinda erat. Dinda mengangguk. Ia tidak boleh goyah. Ia harus kuat. Tepat pukul 10 pagi, Dinda naik ke panggung. Kilatan lampu kamera langsung menyerbu, membuat matanya sedikit silau. Ia memegang mikrofon dengan tangan gemetar, tapi ia mencoba mengendalikan diri. Selamat pagi, teman-teman media. Terima kasih sudah datang. Saya tidak akan berlama-lama. Saya di sini untuk meluruskan beberapa hal yang beredar belakangan ini. Dinda memulai, suaranya terdengar jelas dan penuh keyakinan. Ia mengambil napas dalam-dalam. Beberapa waktu lalu, mantan suami saya, Reza, menyebarkan berita bahwa saya meninggalkan dia karena dia bangkrut, dan bahwa saya menjalin hubungan gelap dengan Pak Raka, Direktur Modern Mode, untuk mendapatkan kontrak. Dinda berhenti sejenak, menatap lurus ke arah kamera. Itu semua tidak benar. Dinda kemudian melanjutkan, menceritakan kembali kisahnya dari awal. Tentang Reza yang tiba-tiba menggugat cerai, tentang Reza yang menghinanya dan menyebutnya tidak berguna, dan tentang Reza yang mencuri uangnya untuk bisnis spekulasi yang gagal. Dia bilang saya tidak berguna, dan saya hanya bisa merajut barang-barang yang tidak penting. Tapi, saya bangkit dengan keahlian itu. Saya membangun bisnis ini dari nol, dengan modal yang saya punya, dan dengan bantuan teman-teman dan keluarga saya. Dinda lalu mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Saya punya bukti. Ini adalah bukti transfer dari rekening saya ke rekening mantan suami saya, yang dia gunakan tanpa izin. Ini adalah bukti penggelapan uang. Saya sudah serahkan ini kepada pihak kepolisian. Dan ini, Dinda mengangkat sebuah USB kecil, adalah bukti rekaman suara percakapan teleponnya, di mana dia mengakui bahwa dia mengambil uang saya, dan dia akan menggugat cerai saya karena sudah tidak membutuhkan saya lagi. Wartawan hening. Mereka semua terkejut. Kisah yang beredar ternyata jauh berbeda dari kenyataan. Saya tidak menjalin hubungan apapun dengan Pak Raka. Kontrak ini saya dapatkan karena kerja keras saya, dan karena Dinda S. Knots memiliki kualitas yang baik. Saya dan Pak Raka hanya rekan kerja profesional. Dan dia adalah orang yang sangat saya hormati. Dinda menoleh ke arah Raka yang berdiri di samping panggung. Raka tersenyum dan mengangguk. Dinda lalu menatap kamera sekali lagi, kali ini dengan mata yang berkaca-kaca. Kepada semua perempuan di luar sana yang sedang berjuang, jangan pernah menyerah. Jangan pernah biarkan siapapun menginjak-injak harga diri Anda. Anda kuat, Anda berharga, dan Anda bisa bangkit. Suatu hari nanti, Anda akan tersenyum. Dan senyum itu akan menjadi kemenangan manis bagi Anda. Dinda mengakhiri konferensi pers itu dengan penuh haru. Air mata mengalir di pipinya.
air mata lega dan kebahagiaan. Berita tentang konferensi pers Dinda menyebar dengan cepat. Netizen yang tadinya menghujat, kini berbalik mendukung Dinda. Mereka memuji keberaniannya, dan kisah Dinda menjadi viral di seluruh media sosial. Hashtag Dinda Pejuang muncul dan menjadi trending topik. Reza, yang sedang menonton siaran langsung konferensi pers itu di televisi, terkejut. Ia tidak menyangka Dinda akan melakukan ini. Ia tidak menyangka Dinda akan membeberkan semua rahasianya. Wajahnya memucat, tangannya bergetar. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk di ponsel Reza. Dari ayahnya. Reza, ayah dan ibu sudah lihat semuanya. Kamu keterlaluan. Kami tidak akan membantumu lagi. Jangan pernah datang ke rumah kami. Reza melemparkan ponselnya ke lantai. Ia kini benar-benar sendiri. Ia tidak punya apa-apa lagi. Dinda, perempuan yang dulu ia sebut tidak berguna, kini telah menghancurkan keangkuhannya dan membuatnya kehilangan segalanya. Kemenangan Dinda terasa begitu manis, dan kekalahan Reza terasa begitu pahit. Dinda kembali ke rumah, lelah namun hatinya terasa lapang. Ia melihat ke sekeliling, melihat semua pencapaiannya. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada Reza. Hidupnya kini adalah miliknya sendiri, dan ia akan terus melangkah maju. Malam itu, ia duduk di teras, ditemani oleh Ibu Rina dan Bapak Budi. Mereka semua tersenyum. Kamu sudah membuat kami bangga. Nak, kamu sudah menjadi perempuan yang kuat, kata Bapak Budi. Dinda memeluk kedua orang tuanya. Terima kasih, Yah, Bu. Berkat kalian, aku bisa seperti ini. Dinda tahu, ia tidak akan lagi menoleh ke belakang. Ia akan terus berjalan, menuju masa depan yang cerah, masa depan yang ia bangun dengan tangan, hati, dan benaknya sendiri. Ia sudah memaafkan, dan kini, ia siap untuk mencintai dirinya sendiri. Dinda duduk di sebuah kafe, menikmati kopi sorenya bersama Rika. Sejak konferensi pers, hidupnya terasa lebih ringan. Beban di pundaknya telah terangkat, dan ia kini bisa fokus sepenuhnya pada bisnisnya yang terus berkembang pesat. Pesanan melonjak drastis, dan ia berencana untuk membuka toko fisik pertamanya. Dinda, kamu luar biasa, kata Rika, tersenyum bangga. Semua orang membicarakanmu. Kamu bukan cuma pengusaha sukses, tapi juga ikon bagi para perempuan di luar sana. Dinda membalas senyumnya. Ini semua berkatmu, Rika. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin masih terpuruk di jurang yang sama. Rika menggeleng. Kamu punya kekuatan itu di dalam dirimu, Dinda. Aku cuma jadi cermin yang membantumu melihatnya. Saat mereka sedang asyik mengobrol, ponsel Dinda berdering. Nama yang tertera membuat jantungnya berdebar. Bukan Reza, melainkan Pak Raka, Direktur Modern Mode. Dinda mengangkat telepon dengan sedikit canggung. Sejak namanya dikait-kaitkan dengan Pak Raka, ia menjadi lebih hati-hati. Halo, Pak Raka, sapa Dinda. Halo, Dinda. Selamat ya. Konferensi persmu luar biasa. Kami semua di kantor kagum dengan keberanianmu. Suara Pak Raka terdengar hangat dan tulus. Terima kasih, Pak. Maaf kalau nama Bapak jadi ikut terseret, jawab Dinda. Tidak apa-apa. Saya justru merasa bangga. Dengar, Dinda, saya menelepon bukan hanya untuk itu. Saya ingin mengundang kamu untuk makan malam. Ada beberapa hal tentang rencana bisnis kita yang ingin saya diskusikan. Tapi, kita bisa jadikan ini sebagai perayaan kecil atas keberhasilanmu, kata Pak Raka, nadanya santai. Dinda melirik Rika. Rika mengangguk, memberikan isyarat agar Dinda menerima tawaran itu. Dinda mengambil napas dalam-dalam. Baik, Pak Raka. Boleh. Di mana dan kapan?
Mereka mengatur pertemuan untuk malam minggu. Dinda merasa gugup. Ini adalah kali pertama ia akan makan malam berdua dengan Pak Raka. Namun, ia meyakinkan dirinya sendiri, ini hanya urusan pekerjaan. Malam minggu tiba. Dinda mengenakan gaun sederhana namun elegan, dan pergi ke restoran yang sudah disepakati. Di sana, Pak Raka sudah menunggu. Ia terlihat santai dengan kemeja kasualnya, namun auranya tetap berwibawa. "Dinda, kamu terlihat cantik," sapa Pak Raka, senyumnya tulus. "Terima kasih, Pak Raka," jawab Dinda, pipinya sedikit merona. Mereka mulai membahas rencana bisnis. Pak Raka mengusulkan agar Dinda S. Knots membuka beberapa cabang di kota-kota besar lainnya. Ia juga ingin memperluas produk, tidak hanya rajutan, tapi juga produk-produk kerajinan tangan lainnya. "Saya percaya Dinda S. Knots punya potensi untuk menjadi brand besar. Dan saya ingin jadi bagian dari itu," kata Pak Raka. Dinda tersenyum. "Terima kasih banyak, Pak Raka. Bapak sudah sangat membantu saya." Setelah membahas pekerjaan, suasana menjadi lebih santai. Pak Raka mulai menceritakan tentang dirinya, tentang masa lalunya, dan tentang impian-impiannya. Dinda terkejut. Pria yang selama ini terlihat begitu serius dan profesional, ternyata memiliki sisi yang hangat dan humoris. "Saya pernah gagal juga," kata Pak Raka, suaranya pelan. "Dulu saya pernah membangun bisnis dengan teman dekat, tapi dia mengkhianati saya dan membawa lari semua uang. Saya merasa sangat hancur. Tapi, saya belajar. Kegagalan itu yang membuat saya jadi seperti sekarang." Dinda menatapnya dengan pandangan penuh simpati. "Saya mengerti, Pak. Kegagalan memang menyakitkan. Tapi itu yang membentuk kita jadi lebih kuat." "Panggil saya Raka saja, Dinda," kata Pak Raka, tersenyum. "Saya rasa kita punya banyak kesamaan." Makan malam itu terasa begitu singkat. Dinda tidak lagi merasa canggung. Ia merasa nyaman dan aman di samping Raka. Ia melihat Raka bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi juga sebagai seorang pria yang baik, tulus, dan penuh empati. Ia menyadari ada perasaan baru yang tumbuh di dalam hatinya. Perasaan yang ia pikir tidak akan pernah ia rasakan lagi setelah semua yang terjadi. Sementara itu, Reza yang menonton konferensi pers Dinda merasa malu dan marah. Ia telah mencoba menghubungi media-media yang ia kirimi berita anonim, memohon mereka untuk tidak menayangkan berita itu lagi. Namun, tidak ada yang mau. Namanya sudah tercoreng, dan tidak ada lagi yang mau berurusan dengannya. Ia yang tadinya berencana menghancurkan Dinda, justru menghancurkan dirinya sendiri. Dalam keputusasaannya, ia menelepon ayah dan ibunya lagi. Kali ini, ia tidak lagi meminta maaf, melainkan memohon. "Yah, Bu, tolong bantu aku. Aku tidak punya apa-apa lagi." Suara Reza bergetar. "Reza, kamu tahu ayah dan ibu sudah tidak bisa membantumu," jawab ayahnya dingin. "Ayah sudah serahkan semua aset ayah pada adikmu. Kamu sudah tidak punya hak lagi." "Tapi ayah, aku anakmu. Kalian tidak bisa sekejam ini," teriak Reza. "Ayah tidak kejam, Reza. Kamu yang kejam. Kamu yang kejam pada Dinda, pada istrimu sendiri. Ini adalah konsekuensi dari perbuatanmu. Ayah harap kamu belajar dari ini. Selamat tinggal, Reza." Ayahnya menutup telepon. Reza terduduk lemas. Ia tidak menyangka orang tuanya akan sekejam ini. Ia tidak tahu harus kemana lagi. Ia sendirian. Hidupnya hancur. Ia tidak hanya kehilangan uang, tapi juga keluarga. Dan semua itu karena keangkuhannya, dan karena ia meremehkan Dinda. Reza yang selama ini merasa dirinya superior, kini menyadari bahwa ia hanyalah seorang pengecut. Ia tidak hanya menyakiti Dinda, tapi juga dirinya sendiri. Ia menatap cermin,
melihat pantulan dirinya yang penuh penyesalan dan keputusasaan. Ia tahu, ia tidak bisa lagi memutar waktu. Ia tidak bisa lagi memperbaiki apapun. Ia hanya bisa menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak konferensi pers dan makan malam pertama Dinda dengan Raka. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Awalnya hanya sebatas urusan pekerjaan, kini berkembang menjadi persahabatan, dan perlahan, sebuah perasaan baru. Raka tidak pernah menuntut apapun dari Dinda. Ia sabar, tulus, dan selalu mendukung Dinda. Ia adalah sosok yang menjadi tempat Dinda bersandar, bukan karena kelemahan, melainkan karena ia tahu ia aman bersama Raka. Suatu malam, Dinda dan Raka sedang berada di sebuah acara gala dinner yang diselenggarakan oleh Modern Mode. Dinda tampak memukau dalam gaun malam rancangan desainer lokal, yang dihiasi dengan aksen rajutan dari Dinda S. Knots. Ia tidak lagi merasa canggung di tengah keramaian. Dinda yang dulu adalah seorang istri yang hanya mengurus rumah tangga, kini adalah pengusaha sukses yang dihormati banyak orang. "Kamu terlihat luar biasa, Dinda," bisik Raka, saat mereka berdua sedang menikmati segelas wine. Dinda tersenyum. "Terima kasih, Raka. Kamu juga terlihat tampan." Raka tertawa kecil. "Aku tidak bisa menyaingi cahaya yang kamu pancarkan." Ia menatap Dinda lekat-lekat. Aku ingin jujur padamu, Dinda. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah tahu, kamu bukan perempuan biasa. Kamu punya kekuatan yang luar biasa. Dan semakin aku mengenalmu, semakin aku jatuh cinta padamu." Jantung Dinda berdebar kencang. Ia tidak menyangka Raka akan mengatakan itu. "Raka, kamu tidak perlu menjawabnya sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku tidak akan memaksamu. Aku akan menunggumu, berapapun lamanya," kata Raka, suaranya tulus. Malam itu, Dinda tidak bisa tidur. Ia memikirkan kata-kata Raka. Hatinya merasa hangat. Ia tahu, ia juga memiliki perasaan yang sama. Tapi, ia masih takut. Ia masih trauma dengan kegagalan pernikahannya. Keesokan harinya, Dinda menelepon Rika dan menceritakan semuanya. "Ran, aku bingung. Aku suka Raka. Tapi aku takut. Aku takut aku akan gagal lagi." "Dinda, dengarkan aku baik-baik," kata Rika. "Reza adalah masa lalu. Raka adalah masa depan. Jangan biarkan trauma masa lalu merusak kebahagiaanmu di masa depan. Raka itu pria yang baik. Dia bukan Reza. Dia tidak akan menyakitimu." Dinda memikirkan kata-kata Rika. Ia teringat betapa berbedanya Reza dan Raka. Reza adalah pria yang egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Sementara Raka, ia adalah pria yang selalu memikirkan Dinda, yang selalu mendukungnya, yang tidak pernah menuntut apapun darinya. Dinda akhirnya mengambil keputusan. Ia akan membuka hatinya. Ia tidak akan membiarkan Reza menang. Ia akan membuktikan bahwa ia bisa bahagia. Beberapa minggu kemudian, Raka mengajak Dinda pergi ke sebuah taman bunga. Taman itu indah, dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna-warni. Suasana yang romantis membuat Dinda merasa nyaman. Mereka duduk di sebuah bangku, menikmati keindahan bunga-bunga itu. "Aku sudah memikirkannya, Raka." Dinda memulai, suaranya pelan. Aku juga punya perasaan yang sama." Mata Raka berbinar. Ia tersenyum, senyumnya begitu tulus dan hangat. "Dinda, tapi aku punya satu syarat. Kamu harus janji, kamu tidak akan pernah meninggalkanku, tidak akan pernah meremehkanku, dan tidak akan pernah menganggapku tidak berguna," kata Dinda, matanya berkaca-kaca. Raka menggenggam tangan Dinda erat. "Aku janji, Dinda. Aku janji. Aku tidak akan pernah melakukan itu.
Kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Kamu bukan hanya pasanganku, tapi juga inspirasiku. Dinda tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia memeluk Raka, dan Raka membalas pelukannya. Pelukan itu terasa begitu hangat, begitu nyaman, begitu aman. Dinda tahu, ia telah menemukan cinta sejati. Sementara Dinda tengah menikmati kebahagiaan barunya, kehidupan Reza semakin hancur. Ia tidak punya apa-apa lagi. Uang, keluarga, teman-teman, semuanya lenyap. Ia kini hidup di sebuah kamar kos kecil, bekerja serabutan untuk sekadar bertahan hidup. Ia sering melihat berita tentang kesuksesan Dinda. Setiap kali ia melihat foto Dinda di majalah, hatinya terasa seperti ditusuk. Ia melihat Dinda yang kini lebih cantik, lebih elegan, dan lebih bahagia. Ia melihat Dinda yang kini menjadi role model bagi banyak perempuan. Dan ia melihat Raka, pria yang selalu berada di sisi Dinda, dengan senyum yang tulus dan penuh cinta. Penyesalan itu datang, menggerogoti Reza perlahan-lahan. Ia menyesal karena telah menyakiti Dinda. Ia menyesal karena telah meremehkan Dinda. Ia menyesal karena telah kehilangan Dinda, perempuan yang sebenarnya tulus mencintainya. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Dinda kembali. Dan ia tahu, ia pantas mendapatkan semua ini. Ia melihat pantulan dirinya di cermin, seorang pria yang dipenuhi dengan penyesalan dan kesepian. Ia telah kehilangan segalanya, dan yang ia dapatkan hanyalah kehampaan. Ia tahu, ia harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Hari-hari Dinda kini dipenuhi oleh senyuman. Cintanya pada Raka tumbuh seiring dengan kesuksesan bisnisnya. Mereka adalah pasangan yang saling melengkapi. Raka bukan hanya kekasih, tapi juga mentor dan pendukung terbesar Dinda. Dia selalu memberikan nasihat yang bijak, memotivasi, dan merayakan setiap pencapaian kecil Dinda. Mereka berdua sering terlihat bekerja sama, merancang strategi untuk mengembangkan Dinda S. Knots. Raka tidak pernah merasa keberatan. Ia bahkan dengan bangga mengatakan pada setiap orang bahwa Dinda adalah inspirasi terbesarnya. Suatu sore, Raka datang ke rumah Dinda. Ia membawa sebuah kotak kecil berwarna biru. Wajahnya berseri-seri, membuat Dinda penasaran. "Ada apa, Raka?" tanya Dinda, tersenyum. Raka tersenyum, lalu berlutut di depan Dinda. Dinda terkejut. Jantungnya berdebar kencang. Raka membuka kotak itu, dan di dalamnya ada cincin berlian yang indah. "Dinda, kamu adalah perempuan terkuat, tercantik, dan terbaik yang pernah aku kenal. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu. Kamu adalah segalanya bagiku. Maukah kamu menikah denganku?" tanya Raka, matanya penuh cinta. Dinda tidak bisa menahan air matanya. Air mata kebahagiaan. "Ya, Raka, aku mau," jawabnya. Suaranya bergetar. Raka memasangkan cincin itu di jari Dinda. Cincin itu pas, seolah memang dibuat untuknya. Dinda memeluk Raka erat. Ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Ia tidak pernah menyangka akan menemukan cinta sejati setelah semua yang ia lalui. Kabar pernikahan Dinda dan Raka menyebar dengan cepat. Keluarga Dinda, Rika, dan teman-teman di komunitas sangat bahagia. Mereka semua merasa Dinda pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Namun, kabar itu juga sampai ke telinga Reza. Ia yang sedang bekerja serabutan di sebuah toko, melihat berita itu di televisi. Dinda, mantan istrinya, yang ia ceraikan karena ia anggap tak berguna, kini akan menikah dengan Raka, pria yang sukses dan tampan. Reza merasa seperti dihantam ombak besar. Hatinya perih. Ia melihat foto Dinda dan Raka yang sedang tersenyum bahagia. Senyum itu terasa seperti belati yang menusuknya. "Sialan," umpat Reza, tangannya mengepal. Kenapa dia bisa sebahagia itu? Kenapa dia bisa mendapatkan semuanya?
Rasa iri, benci, dan penyesalan bercampur aduk di dalam dirinya. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah membuang permata demi sebutir kerikil. Dan ia kini harus menanggung akibatnya. Hari pernikahan Dinda dan Raka tiba. Dinda terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin putih yang dihiasi renda rajutan buatan tangannya sendiri. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya berseri-seri. Ia adalah seorang ratu yang telah mengukir takdirnya sendiri. Acara pernikahan itu sederhana namun penuh kehangatan. Ayah dan ibu Dinda tersenyum bahagia. Rika dan teman-temannya menangis haru. Mereka semua merayakan kebahagiaan Dinda. Di sisi lain, Reza duduk di sebuah kafe, sendirian. Ia tidak diundang. Ia tidak punya siapa-siapa yang bisa diajak berbicara. Ia hanya bisa melihat foto-foto pernikahan Dinda dan Raka di media sosial. Setiap foto terasa seperti pukulan. Ia melihat Dinda, yang kini begitu bahagia. Ia melihat Raka, yang selalu berada di sisi Dinda, dengan tatapan penuh cinta. Reza merasa hampa. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia telah kehilangan segalanya. Dan ia tahu, ia pantas mendapatkannya. Ia telah menyakiti orang yang paling mencintainya. Dan ia kini harus hidup dalam penyesalan seumur hidupnya. Dinda dan Raka memulai hidup baru mereka dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Dinda's Knots terus berkembang. Mereka membuka toko fisik pertama mereka, yang dirancang dengan indah, dipenuhi dengan produk-produk rajutan yang menawan. Toko itu tidak hanya menjual produk, tapi juga menjadi tempat kursus merajut bagi para perempuan yang ingin belajar. Dinda kini bukan hanya pengusaha, tapi juga seorang pengajar, seorang inspirasi. Dinda tahu, ia sudah tidak lagi membenci Reza. Ia sudah memaafkannya. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada Reza. Ia sudah move on. Ia kini hanya fokus pada kebahagiaannya, pada cintanya, pada mimpinya. Suatu sore, Dinda sedang berada di tokonya, mengajari beberapa perempuan merajut. Ia tersenyum, hatinya terasa lapang. Ia teringat pada kata-kata Reza yang mengatakan ia tidak berguna. Dinda menatap tangannya yang sedang memegang jarum rajut. Tangannya yang dulu gemetar, kini begitu kuat dan penuh semangat. Ia membuktikan bahwa ia tidak hanya berguna, tapi juga luar biasa. Ia adalah seorang survivor, seorang pejuang, dan kini, seorang ratu yang telah menemukan kerajaannya sendiri. Beberapa bulan setelah pernikahan Dinda dan Raka, kehidupan Reza benar-benar hancur. Ia tidak lagi bisa bekerja di bidang properti karena reputasinya telah tercoreng. Ia yang dulu selalu tampil gagah dan berwibawa, kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Ia sering terlihat di pinggir jalan, menunggu pekerjaan serabutan. Ia tidak punya rumah, tidak punya uang, dan tidak punya siapa-siapa. Orang tuanya sudah tidak mau lagi berbicara dengannya. Riana, perempuan yang ia sebut pendamping ideal, kini sudah menikah dengan pengusaha kaya lainnya. Suatu sore, saat ia sedang berjalan di sebuah jalan yang ramai, ia melihat sebuah toko yang baru dibuka. Jantungnya berdebar kencang. Itu adalah toko pertama Dinda. Di jendela toko itu, ada tulisan besar, Dinda's Knots. Reza berdiri di depan toko itu, menatapnya. Toko itu sangat indah, dihiasi dengan lampu-lampu yang hangat, dan di dalamnya, ada banyak orang yang sedang berbelanja. Ia melihat Dinda, yang sedang mengajari beberapa perempuan merajut. Dinda terlihat sangat bahagia, senyumnya begitu tulus. Reza merasa hampa. Ia teringat pada kata-kata Dinda yang mengatakan ia tidak berguna. Kata-kata itu kini berbalik, menusuknya. Ia yang dulu menganggap Dinda tidak berguna, kini ia sendiri yang tidak berguna. Ia telah kehilangan segalanya, dan Dinda, perempuan yang ia buang, kini memiliki segalanya. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Air mata penyesalan yang mendalam.
Ia menyesal telah menyakiti Dinda. Ia menyesal telah meremehkan Dinda. Ia menyesal telah membuang permata demi sebutir kerikil. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Dinda kembali. Dan ia tahu, ia pantas mendapatkan semua ini. Ia berjalan pergi, meninggalkan toko itu dengan hati yang hancur. Ia tidak lagi marah pada Dinda. Ia marah pada dirinya sendiri. Ia menyesal telah menjadi pria yang egois dan kejam. Ia tahu, ia harus hidup dalam penyesalan seumur hidupnya. Sementara itu, di toko, Dinda sedang mengobrol dengan salah satu muridnya. Dulu, aku juga sama sepertimu, Mbah. Aku pikir, aku tidak bisa apa-apa. Aku pikir, aku tidak berguna. Tapi, aku menemukan kekuatan di dalam diriku. Dan aku yakin, kamu juga bisa, kata Dinda, tersenyum. Muridnya tersenyum. Makasih, Bu Dinda. Ibu adalah inspirasi kami. Dinda merasa bahagia. Ia tidak hanya membangun bisnis, tapi juga membangun sebuah komunitas. Sebuah tempat di mana para perempuan bisa menemukan kekuatan mereka, di mana mereka bisa saling mendukung, dan di mana mereka bisa membuktikan kepada dunia bahwa mereka tidak berguna. Malam itu, Dinda dan Raka sedang makan malam di rumah. Aku sangat bahagia, Raka, kata Dinda, tersenyum. Raka tersenyum. Aku tahu, Dinda. Aku juga sangat bahagia. Aku bangga padamu. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu, kata Dinda. Kamu datang di saat yang tepat. Kamu adalah malaikat penolongku. Raka menggenggam tangan Dinda. Aku juga tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu, Dinda. Kamu adalah segalanya bagiku. Mereka berdua saling menatap, mata mereka penuh cinta. Mereka tahu, mereka telah menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan yang dibangun dengan cinta, kepercayaan, dan saling menghargai. Di sisi lain, Reza duduk sendirian di kamar kosnya. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia hanya punya penyesalan dan kesepian. Ia menatap cermin, melihat pantulan dirinya yang penuh kehampaan. Ia tahu, ia harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Beberapa tahun telah berlalu. Dinda S. Knots kini telah menjadi brand yang sangat sukses. Toko pertama mereka tidak hanya ramai, tetapi juga telah membuka 2 cabang baru di kota-kota besar. Dinda tidak lagi hanya seorang pengusaha. Ia adalah seorang CEO yang dihormati, seorang inspirasi bagi banyak perempuan. Ia sering diundang ke berbagai seminar untuk berbagi kisahnya. Dan setiap kali ia berbicara, matanya selalu berbinar, memancarkan aura kebahagiaan yang tulus. Hubungan Dinda dan Raka semakin erat. Mereka tidak hanya pasangan, tetapi juga rekan kerja yang solid. Raka selalu mendukung setiap ide Dinda, dan Dinda selalu mendengarkan nasihat Raka. Mereka adalah pasangan yang saling melengkapi, yang membangun kebahagiaan dan kesuksesan bersama. Suatu sore, Dinda dan Raka sedang duduk di taman belakang rumah mereka, menikmati matahari terbenam. Mereka sudah pindah ke rumah baru yang lebih besar, dengan taman yang indah, di mana Dinda bisa menanam bunga-bunga kesukaannya. Aku tidak pernah menyangka, hidupku akan sebahagia ini, Raka, kata Dinda, bersandar di bahu Raka. Raka memeluk Dinda erat. Kamu pantas mendapatkan semua ini, Dinda. Kamu sudah berjuang keras. Aku tidak akan sampai di sini tanpa kamu, bisik Dinda. Raka tersenyum. Kamu sudah ada di sini bahkan sebelum aku datang, Dinda. Aku cuma membantu membersihkan jalan. Mereka berdua terdiam, menikmati momen itu. Di dalam hati Dinda, tidak ada lagi rasa benci atau dendam. Ia sudah memaafkan Reza. Bukan karena Reza memintanya, tetapi karena Dinda sudah menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia sudah tidak lagi membutuhkan Reza untuk merasa valid. Di sisi lain kota,
Kehidupan Reza adalah bayangan dari dirinya yang dulu. Ia kini bekerja sebagai tukang parkir. Pakaiannya kusam, wajahnya terlihat tua dan lelah. Ia tidak punya rumah, tidak punya keluarga, dan tidak punya teman-teman. Ia sendirian. Suatu sore, saat sedang mengatur mobil-mobil, ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Matanya membulat. Itu adalah mobil Raka. Dari dalam mobil, Raka dan Dinda turun. Dinda terlihat begitu cantik dan bahagia. Ia menggandeng tangan Raka, dan Raka membalas genggamannya dengan penuh cinta. Reza berdiri mematung, menatap mereka. Ia merasa seperti ada ribuan pisau yang menusuk hatinya. Ia teringat pada semua kata-kata jahat yang ia ucapkan kepada Dinda. Tidak berguna. Hanya bisa merajut. Beban. Semua itu kini berbalik, menjadi hukuman baginya. Ia melihat Dinda, perempuan yang ia buang, kini menjadi seorang ratu. Ia melihat Raka, pria yang tulus mencintai Dinda, yang selalu berada di sampingnya. Dan ia melihat dirinya sendiri, seorang pecundang yang tidak punya apa-apa lagi. Dinda dan Raka berjalan ke sebuah kafe, tidak menyadari kehadiran Reza. Reza terus menatap mereka, air matanya menetes. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan cinta, keluarga, dan kebahagiaan. Dan semua itu karena keangkuhannya, karena ia meremehkan Dinda. Aku akan menghancurkanmu, Dinda, bisik Reza pada dirinya sendiri, beberapa tahun yang lalu. Tapi yang terjadi, ia justru menghancurkan dirinya sendiri. Malam itu, Dinda dan Raka sedang makan malam di rumah. Dinda sedang menyiapkan salad, saat Raka memeluknya dari belakang. Aku mencintaimu, Dinda, bisik Raka. Aku juga mencintaimu, Raka, jawab Dinda. Dinda tahu, ia telah menemukan kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan yang tidak hanya datang dari kesuksesan, tetapi juga dari cinta dan penerimaan diri. Ia adalah seorang perempuan yang telah bangkit dari keterpurukan, yang telah menemukan kembali jati dirinya, dan yang telah menemukan cinta sejati. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada Reza. Ia sudah move on. Ia kini hanya fokus pada kebahagiaannya, pada keluarganya, dan pada mimpinya. Di luar jendela, bulan bersinar terang, menerangi malam. Dinda tersenyum. Ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran. Ia tidak hanya memenangkan pertempuran melawan Reza, tetapi juga melawan rasa takut dan keraguan dalam dirinya sendiri. Ia adalah seorang pejuang, seorang pemenang, dan kini, ia adalah seorang ratu yang telah menemukan kerajaannya sendiri. Ia bahagia, dan ia tahu, kebahagiaan itu akan bertahan selamanya.